Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat, rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, siap menderita. Ayat emas kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudari dan saudara, sekolah iman para rasul akan siapa Yesus mendapat tantangan. Tuhan dan guru mereka memberitakan keberlanjutan perjalanan, bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia, ia akan menderita, ia akan dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Para murid menjadi sedih hati. Tentu saja mereka tidak rela. Bukan itu yang mereka harapkan. Ada ketidaksediaan di dalam diri mereka akan perjalanan akhir yang dinubuatkan Yesus itu. Bahkan Petrus pernah belak-belakan mengatakan bahwa itu sekali-kali tidak boleh terjadi. Tapi Yesus membentak Petrus dan mengatakan, "Enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Bahwa Mesias itu harus menderita, ia harus wafat, tetapi ia akan bangkit. Yesus mempersiapkan para rasulnya untuk memahami rencana Allah di dalam dirinya. Sang Mesias, putra Allah yang diakui Petrus, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup, taat pada kehendak Bapa. Meskipun dia diserahkan ke tangan manusia, tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Para murid harus mampu menerima Mesias, sang hamba Yahweh yang setia pada kehendak Bapa itu. Mereka tidak perlu bersedih hati, karena dengan bangkit mereka akan melihat, mereka akan mengalami kemuliaannya sebagai putra Allah, sebagaimana yang telah dialami oleh Petrus dan kawan-kawan di Gunung Tabor ketika Yesus menampakkan kemuliaannya kepada mereka. Jalan kemuliaan itu mesti dimulai dengan penderitaan. Itu yang harus dipahami, itu yang harus diketahui oleh para murid Yesus. Semoga kita juga mampu memahami jalan hidup kita, jalan penderitaan. Semoga kita mampu menemukan kehendak Allah di dalam seluruh hidup kita, bahkan juga di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Semoga kita tetap setia sebagaimana hamba Yahweh, tetap setia pada kehendak Allah. Semoga kita setia juga pada kehendak Allah, setia melaksanakan kebenaran-kebenaran, agar kita juga pada akhirnya mengalami kemuliaan sebagaimana yang dialami oleh Kristus, sebagaimana yang dijanjikan oleh Kristus. Kita akan mengalami kemuliaan dalam kerajaan surga karena kesetiaan kita untuk melaksanakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Krisya Apriani mendapat emas. Mari menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.